Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri, amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an kasiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Majelis Salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat, amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan tawasul, zikir, hadiah puji dan doa mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, khususnya guru-guru kita, orang tua, mertua dan saudara-saudara kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, serta yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib. Maka dari itu, mari kita kembali kaji. Yang pertama, kitab Nashul Ibad, yang artinya nasihat untuk hamba, khususnya kita, insyaallah. Bahkan qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi biddarain, amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan perkataan al-khamisatu yang kelima, an Utsmana, itu dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an, yakni amud dunya, kekhawatiran tentang dunia, zulmatun, itu menjadi gelap, fil qalbi, pada hati, wa hammul akhirati, sedangkan kekhawatiran tentang akhirat, nurun, itu menjadi cahaya, fil qalbi, di dalam hati. Jadi makalah, perkataan atau nasihat yang kelima pada bab kedua dalam kitab Nashul Ibad ini, itu dari sahabat Utsman radhiyallahu an. Ya berarti asar ya, karena di dalam kitab ini
makalah-makalahnya itu biasanya, nasihat-nasihat itu biasanya dari hadis dan dari asar. Ya kalau hadis pastinya sabda Nabi, nah kalau asar mah perkataan sahabat atau para ulama. Nah ini perkataan para sahabat, khususnya Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Perlu diketahui Sayyidina Utsman radhiyallahu an itu adalah yang mendapat julukan Junuren, ya, artinya dua cahaya. Yang mempunyai dua cahaya. Apa sebabnya? Sebab beliau ini menikahi putri Rasulullah SAW sampai dua. Tapi satu-satu, ya. Kalau langsung dua mah nggak boleh. Kan yang empat khususnya para sahabat itu ya, yang jadi khalifah Rasyidin itu, yang dua mertua, yang duanya mantu. Yang mertua itu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nah berarti Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali adalah menantu. Ya bahkan dari, kalau Sayyidina Umar mau dapat julukannya, Sayyidina Utsman maksudnya ya, dapat julukan Junuren karena menikahi putri Rasulullah sampai dua walaupun satu-satu. Bahkan sabda Rasulullah, seandainya aku masih punya putri, akan aku tikahkan lagi. Memang yang namanya Sayyidina Utsman ini orangnya santun ya, orangnya kaya, santun terutama tuh. Dan walaupun kaya juga beliau ini dermawan. Makanya wajar kalau Rasulullah SAW bersabda demikian begitu. Nah kalau Sayyidina Ali udah pasti ya, yaitu Siti Fatimah Zuhra itu yang keturunannya sampai sekarang yang disebut Juriyah gitu ya. Nah makalah, perkataan atau nasihat Sayyidina Utsman radhiyallahu an itu tadi ya, kekhawatiran mikirin dunia itu menjadi gelap di dalam hati. Sedangkan kalau mikirin akhirat itu justru jadi cahaya di hati. Makanya hati-hati nih. Kalau mau mikirin benar-benar mah ya tentang akhirat, jangan dunia. Sebab itu jadi gelap. Makanya wajar kalau orang terlalu banyak mikirin dunia, gelisah, risau ya, takut gimana-gimana gitu. Atau yang belum punya, benar-benar pengen punya jasa, yang udah punya takut kehilangan. Itu biasanya ya. Akhirnya yang udah punya juga pelit, bener nggak? Ya, bahkan terus dia tomak rakus, nggak ada puasnya hidup ini. Ya, emang yang namanya dunia mah, seandainya dia udah punya gunung emas, kalau ditawarin masih mau juga, ayo aja. Pokoknya kalau belum dia dijejel sama tanah mah nggak ada puasa. Makanya di dalam surat At-Takasur jelas tuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhaakumut Takasur. Jadi sudah melalaikan orang-orang yang berlomba-lomba untuk memperbanyak harta, numpuk-numpuk ya. Hatta zurtumul, sehingga kamu tuh orang-orang itu ya,
eh, sampai al-maqabir, ke kuburan baru dah. Iya, yang ada di situ dia nyesel. Aduh, tahu gitu katanya. Ya, emang ini hakikatnya sebenarnya mah hidup mah ya. Tuh kalau udah mati tuh baru dia nyadar bahwa hidup ini sebenarnya mah kayak ngimpi. Bangunnya tuh ketika matinya. Sebenarnya mah kalau mau tahu mah tuh. Jadi itu ya, bahkan nih gara-gara terlalu tadi ya ambisi, yang udah punya juga, yang belum punya atau menghalalkan cara, nggak peduli haram halal ya, sikut kanan sikut kiri, bahkan saking gelapnya ya karuan dah itu mau udah menghalangi. Iya, nggak peduli sampai istilahnya membunuh orang ya. Itu kan kadang-kadang ada seorang anak ngebunuh orang tuanya ya, atau sebaliknya karuan dah. Orang lain mah keluarga sendiri aja, bahkan itu anak atau orang tua itu kenapa? Karena gelap. Gelap akibat apa? Terlalu mikirin dunia, risau ya, takut nggak punya, dan kalau udah punya juga takut hilang. Nah itu makanya ya. Nah dari sini bukan berarti nggak boleh kita mikirin dunia, boleh mikirin, asal jangan stres gara-gara itu ya. Karena memang namanya kita hidup di dunia kan perlu ya, bahkan ketika kita makan minum, kalau tujuannya buat supaya kuat untuk ibadah, bagus kan ya. Makanya pula kan di dalam surat Al-Qasas kalau nggak salah ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa bataghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi carilah negeri akhirat, dasarnya nih ya, pokoknya nih atas kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu. Jadi pada dasarnya jin, manusia, jin dulu sebenarnya, wa ma khalaqtul jinna ya. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dasarnya tuh. Tapi kita supaya kuat ibadah kan perlu juga, apalagi memang hidup di dunia. Makanya nih dasar mah tetap kita ini harus cari pahala untuk negeri akhirat tuh dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kamu ya, kita khususnya nih. Jadi itu amalkan untuk perbekalan nanti ya. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Artinya ya, kerja silakan. Umpamanya dia membuat manajemen silakan. Asal tadi jangan risau, jangan takut, jangan khawatir terlalu dengan urusan dunia. Sebab jadi kegelapan itu di hati. Nauzubillah min dzalik. Nah kalau memang mau benar-benar dipikirin, ya benar-benar kita mau khawatir, mau risau, mau galau, itu urusan akhirat. Baru jadi cahaya. Karena memang kalau kita mikirin akhirat ya, waduh nanti gimana nih. Prinsip begitu, jangan bagaimana nanti. Ya khususnya untuk akhirat nih. Jadi kita prinsipnya, aduh bagaimana nanti nih ya saya. Jangan, lah gimana nanti aja. Bahaya udah tuh. Itu kalau dia udah mikirnya, nanti saya bagaimana nih. Khawatir ya. Itu dia benar-benar menyikapi. Ya dengan beribadah betul-betul di dunia ini gitu ya. Untuk bekal. Sebab memang pada dasarnya kita hidup di dunia ini kan sebenarnya seperti mengembara ya. Iya. Yang namanya mengembara atau merantau ya, apalagi hanya sekedar singgah, itu pasti akan kembali ke kampung halaman. Yang namanya kampung halaman kita sebenarnya mah bukan dunia ini, tapi sorga. Nah, itu kalau nggak kepincut dunia sampai. Tapi kalau kepincut sama dunia,
nggak nyampe malah ke neraka ya. Tuh, makanya hati-hati. Ya silakan aja kalau mikir mah ya. Nah, di sini lebih dijelaskan lagi oleh Syekh Nawawi Tenara ya. Ya. Al-haznu, yakni khawatir bil umuri, tentang perkara-perkara al-muta'alliqati yang berhubungan bidunya, dengan dunia, soro itu jadi muzliman, kegelapan, bil qalbi, di hati tadi itu ya. Pokoknya mah. Sedangkan wal haznu, kekhawatiran, kerisauan, bil umuri, pada tentang perkara-perkara al-muta'alliqati yang berhubungan bil akhirati, dengan akhirat, soro justru itu akan jadi munawiron, menyinari lil qalbi, bagi hati. Jadi lebih dijelaskan lagi itu oleh Syekh Nawawi bahwa ya yang namanya kesedihan, kekhawatiran, kegalauan karena terlalu memikirkan tentang urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia ini, itu hati-hati ya, karena akan menjadi kegelapan di hati. Dan kalau udah jadi gelap hati itu tadi ya, bisa menjerumuskan. Nah, sedangkan kalau dia itu kekhawatirannya, kerisauannya, kegalauannya urusan akhirat, karena tadi ya, bagaimana nanti ini ya, begitu. Makanya dia berbekal. Nah, itu jadi cahaya pada hati. Sehingga benar-benar dia, bagaimana nih caranya supaya nanti di akhirat itu dia sampai gitu ya, sebagai memang kampung halaman. Ya sebenarnya mah urusan dunia juga nih, perkara dunia juga, kalau memang kita ada ilmunya mah bisa dikemas jadi akhirat, jadi pahala. Contoh, kita kerja ya, kita dagang, atau kalau di kampung mah bertani, berkebun ya. Nah itu kalau memang benar caranya, kemudian niatnya juga benar, jadi pahala. Nah emang cara yang benar itu gimana tuh orang dagang? Dagang dulu ya. Jujur, jangan ngurangin timbangan boleh ya. Jangan ngurangin takeran atau meteran ya. Jangan bahasanya lumayan, katanya sedikit-sedikit juga banyak menjadi gede gitu ya. Korupsi ya, kalau korupsi sekaligus mau. Iya betul ya. Iya, jadi aduh itu ya, boro-boro berkah itu halal juga kagak. Nah setelah dia berhasil dagang ini ya, dia niatnya untuk menafkahin keluarga. Jadi dagangnya itu dengan benar udah jadi pahala, kemudian niatnya untuk ngenapkahin keluarga, apalagi punya lebihnya untuk jalan Allah, jadi pahala lagi. Begitu. Atau sama kerja juga. Katanya emang kalau kerja itu ada yang benernya gimana? Yang disiplin waktu. Jadi kalau memang di jam kerjanya jam 8 atau jam 8 udah mulai kerja. Ya, jangan jadwal kerja jam 8, jam 9 baru datang. Ya mungkin kalau macam karyawan-karyawan pada takut ya. Itu jam masa kantor-kantoran. Itu. Walaupun gak semua sih, yang jujur mah jujur ya, yang benar mah benar. Gitu. Terus ketika kerja juga nih, itu jangan kalau ada pengawas mah kutol.
rajin. Giliran aja nggak ada. Waduh, nah, itu nggak benar tuh. Ya. Nah, setelah dia berhasil, itu tadi sama ya, niatnya untuk menafkahin keluarga. Syukur-syukur lebih ya untuk di jalan Allah gitu ya. Nah, kemudian kalau bertani, bagaimana yang benar? Yang bertani yang benar ini gini. Jadi jangan coba-coba nih kebun, termasuk yang ngebun ya. Jangan coba-coba itu ngerebut tanah orang. Ini kadang-kadang sedikit galangan dia kan bahasanya ya. Deh, kata dia lumayan saya ini dikit-dikit kan lama-lama apalagi kan panjang ya. Walaupun umpamanya 1 jengkal nih, kalau dihitung panjangnya, lebarnya berapa? Nah itu dia. Nah sedangkan nih 1 jengkal aja nih bakalannya itu yang boleh ngerebut punya orang, ya orang lain mungkin karena nggak berani dia udah aja ya. Iya, tapi Allah Maha tahu. Itu nanti di akhirat bakal 7 lapis bumi itu 1 jengkal juga diurukin, ditimpakan kepada dia. Atau yang namanya jangankan 7 lapis bumi ya, sejengkal, semeter aja ke bawah udah berapa? Sepengki udah lebih ya. Nah itu, apalagi 7 lapis. Itu ya. Jangan merasa lah dia walaupun digini dia nggak berani komplain deh gitu ya. Karena di sini mah saya yang kuasa. Jangan ya. Kemudian ya tentunya yang ditanamnya juga itu yang memang dibenarkan. Jangan nanam narkoba, ganja segala apa ya. Itu. Nah terus ketika udah panen, nah kalau emang udah nisab nih yang benar nih, zakatin. Jangan bahasanya boleh capek-capek saya katanya apa urusan orang lain. Hati-hati tuh ya. Jangan ngomong sama orang, nggak boleh ngemaling, nggak boleh umpamanya nipu. Nah dia lebih parah. Apa sebabnya? Orang lain mah nyolong biasanya memang dianya butuh dan yang colong juga punya, betul. Tapi kalau orang kaya yang nggak ngezakat, ya, itu justru dia nggak nyadar. Terus yang hakikatnya kan dia mencuri orang miskin. Coba, udahnya orang miskin, haknya bukan dikasih, malah ditumpuk sama dia. Nah, lebih parah kan ya? Hati itu. Nah, kemudian ya selalu beres tuh semuanya ya. Diselesaikan zakatnya. Nah, baru tuh di situ buat ngenapkain keluarga tuh. Seandainya supaya dia lebih berkah lagi itu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru tuh. Nah, makanya mudah-mudahan ya sebagaimana di sini oleh Syekh Nawawi kita diajarkan untuk selalu berdoa ya. Allahumma la taj'al dunya akbaru hammina wala mubaligho ilmina di sini. Jadi ya Allah, janganlah jadikan dunia ini lebih besar kerisauan kami, kekhawatiran kami, kegalauan kami, dan janganlah engkau menyampaikan tentang pengetahuan kami hanya urusan dunia gitu ya. Tuh, jadi dunia mah sebenarnya mah kalau kita betul-betul ngurusin akhirat, dunia mah dicukupin. Ya. Pasti. Tidak sebaliknya, ngurusin dunia doang, akhirat enggak bakal kena. Ya kan ada istilah dari Imam Ghazali itu. Kalau orang nanam rumput, nanam padi ya, maaf ya. Rumput pasti tumbuh, bener nggak? Sebaliknya kalau nanam rumput, padi tumbuh nggak? Enggak ya. Tuh. Jadi kalau nanam padi mah nih
Itu rumput nggak ditanam juga tumbuh. Udah kalau bahasa kampung udah dilandak, udah dioyos masih ada. Iya. Tapi kalau sengaja-sengaja nanam rumput, nggak bakalan pada tumbuh. Apa artinya? Jadi kalau memang kita di dunia ini segalanya orientasinya tujuannya buat apalagi memang itu urusan akhirat ya. Untuk akhirat dunia nanti ngikutin. Tapi kalau hanya untuk dunia, ya walaupun itu urusan agama sebenarnya mah, tetap itu nggak bakal datang akhirat. Dunia juga belum tentu. Ya, jadi camkan nih yang namanya dunia, walaupun itu jelas karena memang lagi kita jalanin sekarang, tapi nggak nyata. Sebaliknya akhirat walaupun umpamanya nggak nampak nih, tapi nyata. Buktinya gimana? Orang ada nih yang mati-matian kerja ya. Ya kalau memang miskin, miskin aja, bener nggak? Iya. Ada orang yang nyantai-nyantai ya, tapi memang udah kaya takdirnya. Iya, tapi jangan gara-gara gitu lah, udahlah. Emang kalau udah takdir mah, katanya kayak walaupun rajin kayak miskin aja. Ya, walaupun malas sih kalau kaya habis. Ya, jadi jangan sampai punya istilahnya itikad dari yang namanya Jabariyah ya. Jabar itu merasa terpaksa gitu. Sebalik daripada Qadariyah. Jadi kita malu sulul jamaah, jalanin aja. Ya seandainya kita memang rajin gitu, kemudian dikayakan oleh Allah, alhamdulillah. Seandainya enggak juga, selagi benar jadi pahala gitu ya. Begitu. Gitu ya. Makanya tuh. Jadi hati-hatilah. Nah mungkin cukup ya untuk kajian nasilibatnya. Mudah-mudahan manfaat. Selanjutnya kajian kitab Fathul Mu'in. Wallahu a'lam bishawab.